Bicara dengan pemimpin Uni Eropa Zelensky, ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya hidup. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku dirinya menjadi target nomor 1 dalam invasi Rusia ke Ukraina pekan ini. Ketika berbicara dengan para pemimpin Uni Eropa belakangan ini, Zelensky dilaporkan berkata, ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya hidup. Sebagaimana diwartakan Evening Standard, sejumlah sumber Uni Eropa yang mengetahui panggilan itu mengungkap bahwa Zelensky bicara demikian. Sementara itu Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menyebut para pemimpin Uni Eropa paham bahwa ada kemungkinan mereka tidak akan berjumpa Zelensky lagi. Hal tersebut disampaikan Andersson yang ikut dalam konferensi video dengan Zelensky kepada kantor berita TT. Zelensky sendiri dilaporkan mendesak para pemimpin Uni Eropa memberlakukan sanksi lebih tegas untuk menekan Rusia. Anda masih bisa menghentikan agresi ini, Anda harus bergerak cepat, kata Zelensky. Pasukan Rusia dilaporkan masih menggempur ibu kota Kiev pada hari Sabtu. Pada waktu Indonesia, tentara Ukraina menahan gempuran musuh dalam perang kota yang berlangsung berjam-jam. Presiden Vladimir Putin sendiri mendesak tentara Ukraina untuk mengkudeta Zelensky dan menyerah kepada Rusia. Sebelumnya, Zelensky diserang rumor yang menuduhnya telah kabur dari Kiev, namun sang presiden menanggapinya dengan merekam video di gedung kepresidenan di Kiev. Kami semua di sini melindungi kemerdekaan negara kami dan akan terus seperti ini. Jayalah pendukung kami, jayalah Ukraina, jayalah para pahlawan, kata Zelensky dalam video tersebut. Ubah haluan Presiden Ukraina kini minta bantuan negara Bucharest 9 bukan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuliskan cuitannya di akun Twitternya pada Jumat pagi waktu setempat bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Dalam perbincangan itu, ia mengklaim Polandia bersama negara anggota Bucharest 9 akan memberikan bantuan kepada Ukraina untuk menekan pelaku agresi dalam hal ini Rusia. Perlu diketahui anggota Bucharest 9 terdiri dari Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, Hongaria, Latvia, Lituania, Romania, Slovakia, dan Estonia. Polandia dan anggota lain dari kelompok negara Bucharest 9 dapat membantu Ukraina dengan memberikan bantuan pertahanan, sanksi, dan tekanan pada agresor. Bersama-sama kita harus menempatkan Rusia di meja perundingan. Kami membutuhkan koalisi anti perang, tweet Zelensky. Dikutip dari laman Russia Today, Duda pun mengkonfirmasi panggilan itu dan menuliskan cuitan bahwa menurut Zelensky situasi di ibu kota Ukraina Kiev sangat sulit. Zelensky, kata Duda, menyampaikan klaim Ukraina bahwa Rusia menjatuhkan bom di daerah pemukiman di Kiev dengan tujuan yang diduga untuk menurunkan moral penduduk. Sementara itu, Rusia telah membantah bahwa militernya menargetkan apapun kecuali fasilitas dan pasukan militer Ukraina. Bahkan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu telah meminta pasukan reguler Ukraina untuk meletakkan senjata dan pulang. Perlu diketahui, sebelumnya Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Kamis kemarin dengan tujuan yang diklaim untuk demilitarisasi dan merusak kekuasaan yang dimiliki elemen Nazi di negara itu. Chechnya pamerkan 12.000 pasukannya desak Ukraina minta ampun ke Putin. Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov memamerkan 12.000 personel pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Para pasukan tersebut disiapkan untuk membantu Rusia dalam menjalankan agresi ke Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Ramzan mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat
ini Zelensky sebelum dia menjadi mantan presiden Ukraina agar dia bergegas dan memanggil presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, dan meminta pengampunan, ujar Ramzan di hadapan ribuan personel pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ia juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia, presiden Ukraina, perlu mengambil langkah ini meminta ampun untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah dan rakyat Ukraina. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, ucap Ramzan tegas. Profil Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari komedian kini pimpin perang lawan Rusia. Mungkin tidak pernah terlintas dalam benak Volodymyr Zelensky 41 tahun saat menang Pilpres Ukraina 2019 silam bahwa ia kelak akan berhadapan dengan sosok tangguh sekelas Vladimir Putin dalam perang di tanah Eropa. Kini hal itu telah menjadi kenyataan. Saat ini Zelensky tengah menjadi sorotan di dunia karena negaranya sedang menghadapi invasi dari salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, Rusia. Meski singgasananya tengah dibidik pasukan Rusia, ia mengaku tidak akan meninggalkan ibu kota. Musuh telah menandai saya sebagai target nomor 1. Zelensky memperingatkan dalam sebuah pesan video seperti dikutip dari Reuters. Keluarga saya adalah target nomor 2. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politik dengan menghancurkan kepala negara. Saya akan tinggal di ibu kota. Keluarga saya juga di Ukraina, tandasnya. Zelensky dulu berkarir sebagai seorang komedian atau pelawak tanpa pengalaman politik. Ia menerima suara terbanyak dalam putaran pertama pemilihan presiden Ukraina. Menurut jajak pendapat dari Institut Sosiologi Internasional Kiev dan organisasi opini publik Razumkov, pelawak tersebut unggul dari 39 kandidat lainnya dengan 30,4% suara. Zelensky seperti halnya dalam perannya sebagai komedian menjadikan korupsi sebagai fokus pencalonannya. Dia mengusulkan larangan seumur hidup untuk memegang jabatan publik bagi siapa saja yang dihukum karena korupsi. Dia juga menyerukan negosiasi langsung dengan Rusia untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina Timur. Kehidupan baru, kehidupan normal mulai, kata Zelensky setelah dia memberikan suara di Kiev. Kehidupan tanpa korupsi, tanpa suap, katanya lagi. Pemungutan suara di Ukraina dibayangi oleh tuduhan pembelian suara secara meluas. Polisi mengatakan mereka telah menerima lebih dari 1.600 pengaduan pelanggaran pada hari pemungutan suara, di samping ratusan klaim kecurangan pemungutan suara sebelumnya, termasuk upaya suap dan mengeluarkan surat suara dari tempat pemungutan suara. Kini dunia menanti, mampukah Zelensky membawa negaranya selamat dari terjangan pasukan Rusia, atau justru ia yang akan tergusur dari posisi. Pada Kamis, Zelensky telah memutuskan hubungan diplomatik Ukraina dengan Rusia setelah invasi pasukan Moskow.